Sebelumnya, saya membuat sepeda bertenaga udara ini sebagai proyek menyenangkan untuk menguji seberapa layak kendaraan bertenaga udara. Sepeda ini bekerja dengan mengubah udara bertekanan menjadi gerakan rotasi menggunakan silinder pneumatik dan mekanisme engkol ini. Kemudian, ini menyalurkan tenaga lewat rantai ke roda belakang sehingga sepeda melaju. Dan sepeda ini bekerja cukup baik, tapi ada beberapa masalah. Sebagai permulaan, poros engkol utama menggunakan baut bahu berdiameter 8 mm dan desainnya mengharuskan bagian ulir M6 menahan beban, yang ternyata tidak mampu bertahan setengah dari tekanan nominal silinder. Sejak itu, saya menggantinya dengan baut bahu 10 mm dan sekarang bagian ulirnya tidak lagi menahan beban. Artinya, diameter bagian yang paling tipis sekarang secara efektif telah menjadi 2 kali lipat dan seharusnya mampu menahan seluruh gaya dari silinder pada tekanan 100 PSI. Juga, untuk efisiensi maksimum, waktu kerja katup harus dioptimalkan sehingga tekanan di dalam silinder sama dengan tekanan udara atmosfer. Saat katup buang terbuka, karena tekanan berlebih yang dilepaskan melalui saluran buang adalah energi yang terbuang, yang seharusnya bisa digunakan untuk mendorong sepeda lebih jauh. Untuk melakukan ini, saya harus mengubah waktu kerja katup tergantung pada tekanan masuk, atau mengatur tekanan masuk dan menggunakan waktu kerja katup yang tetap. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, saya memutuskan untuk memilih opsi kedua, karena tekanan masuk tampak sulit diukur saat sepeda sedang berjalan. Saya membuat sistem cam dan saklar ini pada poros engkol untuk memberitahu elektronik kapan harus membuka katup. Dan sistem ini dioptimalkan untuk berjalan pada tekanan sekitar 35 hingga 40 PSI. Jadi, mari kita lihat seberapa jauh alat ini benar-benar bisa berjalan. Jadi, saya sudah mengisi tabung udara pada 100 PSI dan tekanannya sudah diatur turun menjadi 40 PSI untuk silinder. Ini seharusnya memberi saya tekanan buang sekitar 15 PSI, sedekat mungkin dengan tekanan atmosfer. Jadi, saya berharap ini akan menjadi uji jarak tempuh yang baik. Tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah tentang seberapa jauh menurutmu sepeda ini akan melaju. Saya rasa tidak akan terlalu jauh, tapi itulah yang akan saya uji di sini. Baiklah, ayo kita mulai. Tanpa mengayuh. Awal yang bagus. Jadi, sementara saya menguji jarak tempuh sepeda dan kamu menebak seberapa jauh yang bisa ditempuh, mari kita bahas beberapa angka kasar. Tangki di bagian belakang sepeda memiliki kapasitas 24 liter dan diisi hingga tekanan gauge 100 PSI. Tekanan gauge berarti tekanan yang diukur menggunakan tekanan atmosfer sebagai titik referensi. Jadi, pada tekanan gauge 100 PSI, ada sekitar 6,8 atmosfer udara yang dapat dilepaskan dari tangki. Yang berarti tangki tersebut menyimpan setara dengan 6,8 kali volumenya pada tekanan atmosfer, atau 163,2 liter udara atmosfer. Setiap kali piston menyelesaikan satu siklus penuh, sekitar 0,4 liter volume terisi dengan udara. Sekarang bagian penting yang perlu dicatat di sini adalah tekanan buang. Jika udara yang keluar dari saluran buang berada pada tekanan 1 atmosfer, setiap siklus akan menggunakan 0,4 liter dari total. 163,2 liter memberikan total 408 siklus. Namun jika tekanan knalpot berada di 2 atmosfer, setiap siklus akan menggunakan 2 kali lipat jumlah udara, sehingga secara efektif memangkas jarak tempuh menjadi setengahnya. Satu hal terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah tekanan minimum agar sepeda ini tetap bisa berjalan, karena tetap membutuhkan sedikit tenaga untuk mendorong saya. Saya belum menguji tekanan minimum di permukaan datar dengan rasio sprocket baru, tapi mari kita tetapkan tekanan minimum sekitar 1,5 atmosfer. Mengurangkan ini dari volume yang diperkirakan memberi kita total 127,2 liter udara atmosfer yang bisa dilepaskan melalui knalpot. Membagi ini dengan 0,4 memberi kita perkiraan jumlah siklus sekitar 318. Sekarang, setiap siklus piston menggerakkan sepeda sejauh total 2,15 meter. Oleh karena itu, perkiraan jarak tempuh yang sangat kasar dapat dihitung sebagai 684 meter. Ya, itu sudah pasti seluruh tangki habis.
sekitar 18 PSI. Untuk mengukur jaraknya, saya menonton ulang rekamannya dan menghitung berapa banyak siklus yang diselesaikan piston, lalu mengalihkannya dengan jarak yang ditempuh per siklus. Memberikan jarak total 640,7 meter, yang jauh lebih pendek dari perkiraan 684 meter. Bukan hanya itu, saya juga tidak memberikan tenaga sepanjang seluruh temujian, karena saya membiarkan sepeda meluncur sebentar sebelum berbalik arah. Yang berarti silinder tersebut sebenarnya hanya menyelesaikan total 263 siklus bertenaga atau 565,5 meter. Ini bisa berarti tekanan knalpot sedikit di atas tekanan atmosfer atau volume silinder yang mengembang sedikit lebih besar dari perkiraan saya. Karena saya tidak punya cara untuk mengukurnya secara akurat. Bagaimanapun juga, sepeda itu menempuh 640 meter dengan kecepatan yang kemungkinan setara dengan kecepatan berjalan kaki. Mari kita lihat apakah ini bisa berjalan lebih cepat. Baik, jadi ada 100 PSI di dalam tangki, tapi saya sudah membuka regulator sepenuhnya sehingga akan ada 100 PSI langsung masuk ke silinder. Saya tidak yakin seberapa cepat ini akan berjalan, tapi semoga saja ini akan memberikan banyak torsi ke roda belakang. Alasan saya bilang saya tidak tahu seberapa cepat ini akan berjalan adalah karena ada batas maksimum laju aliran udara masuk dan keluar dari silinder. Lubang masuk dan buang di silinder sebenarnya cukup kecil. Tapi kalau saya bisa mendapatkan torsi yang besar ke roda belakang, seharusnya sepeda ini bisa mempercepat saya dengan cukup baik. Baik, tes pertama pada 100 PSI. Semoga saja tidak rusak. Ya, berhasil. Itu punya banyak tenaga. Tapi suara tekanan udara buangnya jelas sekali. Ya, tekanan udara buangnya sangat tinggi saat kamu jalankan di tekanan seperti ini. Aku penasaran seberapa banyak tekanannya turun hanya dari satu kali percobaan itu. Tekanannya sudah turun ke 80 PSI. Ayo kita lakukan lagi, jadi sekarang tekanannya di 80 PSI. Aku kehilangan begitu banyak tekanan hanya dalam satu kali percobaan. Ini hilang lagi dariku. Setelah melihat uji coba ini dengan tekanan yang lebih tinggi, kamu mungkin penasaran ingin aku menguji tabung scuba untuk mempertahankan output ini dalam waktu yang lebih lama. Tapi mari kita buat beberapa prediksi dulu. Pada tekanan supply 100 PSI, setiap siklus menggunakan kira-kira 1 liter udara pada tekanan atmosfer. Saya sudah mencari secara online dan tabung scuba terbesar yang bisa saya temukan adalah 20 liter dan bisa diisi hingga 230 bar atau 220 kali tekanan atmosfer. Ini menghasilkan total 4.540 liter udara pada tekanan atmosfer. Membagi jumlah ini dengan udara yang dibutuhkan per siklus dan mengalihkannya dengan jarak yang ditempuh per siklus akan menghasilkan jarak sekitar 9,5 km atau 5,6 mil. Sekarang ini terdengar cukup bagus kan? Tapi itu bukan seluruh ceritanya. Karena tabung 20 liter yang dirancang untuk 230 bar tidak ringan di timbangan, dengan berat kosong 23 kg. Bukan hanya itu, udara yang disimpan di dalam dengan tekanan tersebut beratnya sekitar 5,5 kg sendiri, sehingga total beratnya menjadi 28,5 kg. Jadi ya, saya tidak terlalu terburu-buru untuk membelinya dalam waktu dekat. Ya, memang lebih seru dengan tekanan tinggi, tapi seperti semua kendaraan, semakin besar tenaga yang dikeluarkan, semakin sedikit jarak tempuh yang didapat. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin membuat perbandingan singkat antara sepeda bertenaga udara ini dan sepeda listrik buatan saya sendiri. Tabung udara di bagian belakang sepeda bertenaga udara ini beratnya sekitar 10,6 kg dan memberi saya jarak tempuh sekitar 640 meter.
Sekarang paket baterai yang merupakan kotak hitam kecil di sini pada sepeda listrik saya beratnya sedikit lebih dari 3 kg dan memberi saya jarak tempuh saat berkendara sekitar 10 mil per jam. Memberi saya jarak tempuh 38 mil, yang hampir 100 kali lipat dari jarak tempuh sepeda bertenaga udara ini dengan sepertiga beratnya. Jika saya memiliki paket baterai yang beratnya sama dengan tabung udara pada sepeda bertenaga udara ini, maka secara teori saya akan bisa menempuh jarak 120 mil dengan kecepatan 10 mil per jam. Jadi, tabung udara ini tidak akan menggantikan baterai listrik saya dalam waktu dekat. Selain itu, ketika membandingkan paket baterai dengan tabung scuba terbesar yang bisa saya temukan, tabung scuba tersebut hampir 10 kali lebih berat dari baterai dan hanya memberi saya sekitar sepertujuh dari jarak tempuh baterai ini. Jadi saya rasa kendaraan bertenaga udara tidak akan segera menggantikan semua kendaraan kita dalam waktu dekat. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Saya harap ini memberi Anda sedikit wawasan tentang bagaimana kendaraan bertenaga udara mungkin perlu melampaui hukum fisika agar bisa berguna. Tapi saya harap ini menghibur kalian semua. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri jempol. Jika Anda baru di channel saya dan ingin melihat lebih banyak proyek serta eksperimen seperti ini, silakan klik subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak kepada semua pendukung saya yang telah mendukung karya saya dan membuat proyek seperti ini menjadi mungkin. Dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Saya juga belum membahas tentang performa sepeda listrik, jadi saya tahu sepeda mana yang akan saya kendarai mulai sekarang.